Assalamualaikum Matkim Lovers, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Oke guys, assalamualaikum. Kita mulai ya. Nomor 1, kita masuk ke pembahasan logaritma ya. Ini materi matematika dasar, semoga kalian paham ya. Oke, nomor 1. Diketahui 2 log 3 adalah X dan 3 log 7 adalah Y. Pertanyaannya, berapakah 3 log 14 ya? Kalau udah soal seperti ini, 3 log 14 kita buat dulu kayak gini ya. 7 kalikan 2. Oke? Nah, berarti kan jadinya 3 log 7 ditambah 3 log 2. Ini adalah sifat logaritma ya. Jika perkalian maka menjadi penjumlahan. 3 log 7 itu sama aja apa? Sama aja Y. Lah 3 log 2 berapa? Dari sini mainnya. Nah ini. Kita punya sifat logaritma A log B sama dengan 1 per B log A. Nah ini kita anggap A log B. Maka jadi 1 per B log A 2 log 3. Begitu ya dek. Makanya Y ditambah 1 per 2 log 3 adalah X. Berarti 1 dibagi X. Oke ya. Kita samakan penyebutnya yaitu X. Maka jadinya XY ditambah 1. Oke guys. Siapa yang jawabannya sama dengan Mbak? D ya. Oke, kita masuk ke pembahasan nomor 2. Diketahui 2 pangkat Y plus 3X sama dengan 32 dan X plus 2 dikurangi 3X log 2 adalah min 1. Maka 2X ditambah Y itu berapa? Nah nih kita operasionalkan dulu ya. Jadi gimana guys? 2 pangkat Y plus 3X sama dengan 32 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 ya. Nah kan bilangan pokoknya udah sama, maka boleh kita coret. Oke, jadinya Y ditambah 3X sama dengan 5. Ini udah selesai ya, yang ini ya. Oke, yuk kita lanjutkan. Ini kita selesaikan. Jadi gimana? X log X plus 2 dikurangi X log 2 pangkat 3. Saya lepas ke sana ya. Oke, sama dengan min 1. Ingat ya, sifat logaritma jika bilangan ini ya pokoknya udah sama, kok ada pengurangan, maka boleh kita bagi. Maka jadinya X log X plus 2 dibagi 8 sama dengan min 1. Min 1 saya buat kayak gini. X log X pangkat min 1. Oke ya? Ini udah sama. Ya, maka jadinya X plus 2 sama dengan 8 per X. Ini kalikan X pangkat min 1. Oke, maka X kita kalikan ke sana ya. Jadinya X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Oke ya? Nah, bisa kita faktorkan deh. Jadinya X 4, 2. Sininya plus, sininya min. Ya enggak? Maka X sama dengan min 4 atau X sama dengan 2. Kita lihat bilangan pokok dalam logaritma itu nilainya adalah positif. Maka ini tidak memenuhi HP. Maka X yang kita pilih adalah 2. Paham ya dik ya? Lalu kita substitusikan ke persamaan yang ke-1. Jadinya Y ditambah 3 kalikan 2 sama dengan 5. Maka Y sama dengan 5 kurangi 6. Y-nya itu min 1. Jadi ya, oke, yang ditanya adalah 2X ditambah Y. 2 dikalikan 2 ditambah min 1. Jadinya 4 kurangi 1. Hasilnya 3. Oke, siapa yang sama dengan Mbak hasilnya 3? C ya. Oke, kita bahas soal nomor 3 ya. Yuk, kita samakan jawabannya dengan kalian ya. Diketahui X log Y pangkat 3 adalah 2. Berapakah Y log X pangkat 4? Nah, kita punya konsep seperti ini, Dek. Kalau misalnya kita punya A log B sama dengan C, ya, maka jadinya apa? B sama dengan A pangkat C. Begitu kan ya? Nah, berarti boleh buat kayak gini. Y pangkat 3 itu sama dengan A pangkat C, X kuadrat, ya kan? Nah, ini ketemu. Oke, tinggal kita substitusikan ke sana. Nah, jadi gimana, Mbak? Kayak gini. Y log X kuadrat pangkat 2. Itu kan X pangkat 4. Nah, paham ya? Maka Y sama dengan log X kuadrat ada nih. Y pangkat 3. Y pangkat 3 dikalikan 2. Makanya Y pangkat 6. Oke nggak? Ya, oke banget ya. Kalian juga sama kayak gini kan? Y log Y. Maka jawabannya adalah 6. D ya.
Oke, kita bahas soal nomor 4. Diketahui 5 log A ditambah 5 log B sama dengan 3. 5 log A dikurangi 5 log B sama dengan 1. Maka tentukan B dibagi A. Oke ya guys, yuk. Apakah ini bilangan pokoknya sudah sama? Sama kan ya, 5 ya. Lah, maka penjumlahan itu sama saja dengan perkalian. Maka Mbak buat 5 log, sininya jadinya A kalikan B sama dengan 3. Paham ya dek ya? Maka Mbak bisa buat A kalikan B sama dengan A log B sama dengan C. Maka B sama dengan A pangkat C. Berarti sini ketemu 5 pangkat 3. Itulah AB. Oke ya. Nah ini. Biar sama-sama bilangan pokoknya 5. Maka Mbak 3-nya ke sana. Nah kan 5 log A pangkat 3. Ya. Dikurangi 5 log B sama dengan 1. Kalau ditambah itu jadi perkalian, kalau dikurangi jadinya pembagian. Ini kan pokoknya udah sama ya, sama-sama 5 ya. Maka jadinya 5 log A pangkat 3 dibagi B sama dengan 1. Paham ya dek ya? Nah terus kita buat A pangkat 3 dibagi B sama dengan A log B sama dengan C. Maka B sama dengan A pangkat C, berarti 5 pangkat 1. Oke? Paham ya? Nah, yuk kita pecahkan aja di sini. B sama dengan 5 pangkat 3 dibagi A ya. Kita substitusikan ya. Substitusikan ke sini nanti ya. Maka jadinya kayak gini. A pangkat 3 itu kan sama dengan 5B. Maka A pangkat 3 sama dengan 5. B-nya itu adalah 5 pangkat 3 dibagi A. Ya enggak? Paham ya? Ini ya, kita masukkan ke sini. Maka jadinya 5 pangkat 4, sininya A pangkat 4. Bakal ke sana. Maka A-nya berapa dong? A-nya berarti 5. Paham ya? Oke. Next, kita cari B. Nah, B-nya ini ya. B di sini aja deh. B itu sama dengan 5 pangkat 3 dibagi A. Berarti kan 5 pangkat 3 dibagi 5. Jawabannya adalah 5 kuadrat. Oke. A-nya ada, B-nya ada. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah B dibagi A. 25 dibagi 5. Jawabannya 5. Siapa yang sama-sama Mbak nih? Jawabannya 5. D ya. Oke, semuanya pintar. Oke, kita masuk ke soal nomor 5 ya. Diketahui 7 log 2 sama dengan A, 2 log 3 sama dengan B. Pertanyaannya 6 log 98 itu berapa? Ini berarti kita masuk ke tipe yang kayak gini ya. A log B sama dengan log B dibagi log A pangkat C. C-nya ini dari mana? Bisa pangkat 7, bisa pangkat 2. Ya. Nah, misalkan kita masuk ke soal ya. 6 log 98 itu berarti sama saja log 98 dibagi dengan log 6. Saya buat bilangan pokok atasnya adalah 2. 2 ya, yang ini ya. Nah, kita buat 2 log 49 kalikan 2 dibagi 2 log 2 kalikan 3. Oke ya. Maka jadi bagaimana? Jadi kayak gini. 2 log 49 itu kan 7 kuadrat. Perkalian dalam logaritma maka jadi penjumlahan. 2 log 2 begitu ya. Dibagi ini 2 log 2 ditambah 2 log 3. Oke ya. Jadinya 2 dikalikan 2 log 7 ditambah 1 dibagi 2 log 2 itu 1 ya. 2 log 3 itu berapa? 2 log 3 itu B. Oke ya, berarti tinggal 2 log 7 ya. Nah, kita punya sifat lagi. Apabila A log B, maka sama saja dengan 1/b log A. Kita punya sifat juga kayak gini. Nah, maka ini bisa kita rubah. A log B, maka jadinya 1/b log A. Berarti 7 log 2 ditambah 1 dibagi 1 plus B. Paham ya, Dik ya? Nah, ini jadi gimana? 2 dikali 7 log 2 itu kan A. Ya, maka 2 dikalikan 1/A ditambah 1 dibagi 1 plus B. Ya, yuk kita ke sana ya. Ini berarti kan sama aja 2/A ya. Saya samakan penyebutnya. Berarti A ininya 2 plus A ya. 2/A ditambah 1. Oke. Dibagi 1 plus B. Ketemu deh. Maka hasilnya adalah 2 plus A dibagi A dikali 1 plus B. Mana deh jawabannya? Oh maaf, ini nggak kelihatan ya. Nah kayak gini.
Mana Dek jawabannya? C ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 6 ya. Diketahui A log 1 B kuadrat dikali B log 1 C kuadrat dikali C log 1 per A pangkat 3. Maka hasilnya adalah, nah, ini kita punya sifat yang seperti ini ya, Dek. A log B sininya, B log C sininya, C log D. Maka nanti jadi gimana? Hilang, 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 hilang. Hasil akhirnya adalah A log D. Paham ya, Dek ya? Lalu pada soal ini saya buat seperti ini ya, Dek ya. A log B pangkat min 2 dikalikan B log C pangkat min 2 dikalikan C log A pangkat min 3. Nah, maka kita buat seperti ini. Min 2 ini ke sana ya. Nah, kan kita punya sifat logaritma lagi. A log B pangkat N, maka sama saja N dikali A log B. Begitu ya. Nah, maka min 2 ini pindah ke sini lagi, dikali min 2, ini ke sini ke depan, dikali min 3, dikali, maka sisanya A log B, B log C, C log A, sisanya yang ini. Paham ya, Dik ya? Min 2 kalikan min 2 tuh 4, 4 kalikan min 3, min 12, dikali, hilang, hilang, maka hasilnya A log A. A log A itu 1 ya. Maka jawabannya adalah min 12. Siapa yang ketemu min 12? B ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 7 ya, Dik ya. X1 dan X2 adalah penyelesaian logaritma seperti ini. Berapakah nilai X1 dikalikan X2? Nah, ini kan ada 2 log X, ya ada 2 log X ya. Maka kita anggap saja 2 log X sama dengan A, boleh ya. Nah, oke. Maka jadinya A kuadrat ditambah A dikurangi 6 sama dengan 0. Begitu kan ya? Kita faktorkan dong. Sini A, sini 3, sini 2. Maka sini plus, sini min. Maka A sama dengan min 3. A adalah 2. A itu apa? Kembalikan lagi ya. 2 log X sama dengan min 3. Nah, kita kembalikan lagi. 2 log X sama dengan 2. Maka nanti X sama dengan A log B sama dengan C. Maka B sama dengan A pangkat C. 2 pangkat min 3. Ini X-nya berapa? A log B sama dengan C. Maka B A pangkat C. 2 pangkat 2. Oke ya, Dik ya. Mbak anggap ini adalah X1, ini X2. Pertanyaannya, berapakah sih nilai X1 kalikan X2? Maka 2 pangkat min 3 dikalikan 2 pangkat 2. 2 pangkat min 1. Oke, jawabannya adalah setengah. Apa jawabannya? B ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan ini, pertanyaannya, maka nilai X1 ditambah X2 adalah, gini ya, Dik ya. Ini ada pangkat 2 nih, ini ada 9. Maka Mbak buat kedua ruas kita akarkan ya, biar pangkat 2-nya hilang. Ya, maka jadi begini nih. 2 min X log 27 sama dengan plus minus 3. Ya, 9 di akar itu adalah plus minus 3. Nah, pada kasus pertama berarti kan 2 min X log 27 sama dengan 3. Oke ya. Nah, maka Mbak buat nih kan A log B sama dengan C. Maka B sama dengan A pangkat C. Berarti kan 2 min X pangkat 3. Nah, ini 27 bisa kita buat 3 pangkat 3. Sama dengan 2 min X pangkat 3. 3 bagi 3 kan habis ya. Maka jadinya 2 min X sama dengan 3. Maka X sama dengan min 1. Begitu ya, Dik ya. Pada kasus selanjutnya yaitu 2 min X log 27 itu hasilnya adalah min 3 ya, kita buat sama saja. 27 sama dengan 2 min X pangkat min 3. 3 pangkat 3 sininya 2 min X pangkat min 3 bagi 3 bagi 3 ini sisa min 1 ya. Maka jadinya 3 sama dengan 1 per 2 min X ya, 2 min X pangkat min 1. Oke, maka jadinya 6 dikurangi 3X sama dengan 1.
ke sana ya, min 3x ya, maka jadi plus 3x. Ini ke sana ya. Ya, 6 dikurangi 1 adalah 5, maka x sama dengan 5/3. Inilah hasilnya ya, x1 dan x2-nya. Pertanyaannya, berapakah x1 ditambah x2? Nah, ini ya, di jumlah ya. Mbak taruh sini aja ya. Berarti 5/3 ditambah dengan min 1. Min 1 Mbak buat min 3/3. Oke ya. Jadinya 2/3. Oke, siapa yang jawabannya 2/3? C ya. Oke guys, kita bahas soal nomor 10. Diketahui 3x log 4 min x kuadrat per x min 3 terdefinisi sebagai x lebih besar dari A tapi kurang dari B. Pertanyaannya, berapakah sih nilainya A ditambah B ya? Nah nih, kalau soalnya hanya seperti ini, berarti kita menggunakan syarat numerus dan syarat basis. Oke ya, nah yuk, basis yang mana? Ini yang basis, ini yang numerus ya. Untuk syarat basis, ini menggunakan syarat basis ya. Nah, maka jadinya 3x itu harus lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1, atau 3x harus lebih besar dari 1. Jadi nggak boleh negatif ya, intinya ya, pecahan boleh tapi nggak boleh negatif. Atau 3x ini lebih besar dari 1. Ya, itu adalah sifat basis 2 ini. Oke ya. Maka kita buat x kurang dari, masing-masing kita bagi 3. Nah, x lebih besar dari 0 dibagi 3, 0. Ini syarat pertama ya. Terus x lebih besar dari 1/3. Inilah syaratnya basis. Berarti kalau nggak ini ya, ini. Oke ya. Terus kita masuk syarat numerus. Nah, syarat numerus itu yang mana? Yang ini dek. Kalau untuk syarat numerus itu 4 min x kuadrat dibagi x min 3 itu harus lebih besar dari 0. Ini syarat numerus. Oke ya. Nah, terus kita buat. Oke, saya naikkan dulu. Ini berarti kita masuk ke pertidaksamaan rasional ya. Kita faktorkan 2 x ya. Ini ditambah, ini dikurangi, dibagi ininya x min 3. Untuk penyelesaian pertidaksamaan rasional berarti atas dibuat 0, bawah dibuat 0 gitu kan ya. Maka Mbak buat kayak gini. 2 plus x itu sama dengan 0, maka nanti x sama dengan min 2. Lalu ini juga sama aja ya. Berarti 2 min x sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Oke ya. Yang terakhir x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Inilah syaratnya. Terus kita buat garis bilangan ya. Ada apa aja di sini? Ada min 2, ada 2, ada 3. Ya, kenapa sih ini kok kosong, nggak penuh? Karena ininya tidak ada sama dengannya. Oke ya, untuk sebagai penyebut itu memang selalu kosong. Karena penyebut itu sifatnya tidak boleh sama dengan 0. Oke ya guys. Ya, kita masukkan angka 0 di sini ya. Kita masukkan kemana uji cobanya? Uji cobanya ke sini, ke persamaan sini dong. X-nya kita masukkan 0, 0, 0 ya. Berarti kan positif dikali positif itu adalah positif. Ini kan 0 ya, 0 dikurangi 3 jadi negatif. Berarti positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Maka sini positif, sini negatif, sini positif. Lalu yang ditanya adalah lebih besar, maka kita cari yang positif. Oke ya dek ya. Nah, antara bawah dengan yang atas ini kita jadikan 1. Maka HP-nya ketemu. Kita jadikan 1 ya. Di sini ada min 2. Lalu ada apa lagi? Ini ya 0 ya. Ada 0. Lalu ada 1/3. Nah, lalu ada 2. Lalu di sini ada 3. Oke ya. Yuk, tadi kan 2 sama 3. Terus ininya min 2 ke sana. X di antara 0 dan 1/3. Ini ya. Nah, lalu lebih besar dari 1/3. Nah, ini ke sana. Nah, begini deh. Kita cari yang irisan sama. Nah, oke ya. Berarti ketemu nih, HP-nya adalah X lebih besar dari 2 tetapi kurang dari 3. Lah, maka boleh dikatakan ini adalah A-nya, berarti ini adalah B-nya sesuai ini. X lebih besar dari A tapi kurang dari B. Yang ditanya adalah A ditambah B. Nah, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke ya. Siapa yang jawabnya 5? C ya.